Shalom, ora samanginang adorang so tamulai per minggu ta persorat tarhut debatang ala kosong do bangku tadi julu pengiluhai mana di belakang asa maju kita tujuh lo kamanginang. Nah di belakang asa maju kita tujuh lo onang merul batu puri hita. Duk manu perpudi na dibudi na perjuli julu mahita hudula makamanginan. Maulate ala nang marasaro mahita debata maritu perminggutang jumulu tapasonang jala tapahom madirita martang yang mahita di bahasan rohat taganub. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dialah Allah yang menyertai kita dari hari ke hari. Dia yang menuntun kita dari perjalanan panjang tahun yang lalu hingga kita tiba pada tahun yang baru ini. Sungguh kasih Allah sangat besar dalam hidup kita. Dia Allah yang memelihara hidup kita tiap hari. Dia meluputkan kita dari mara bahaya, di antaranya kita pada minggu yang baru, tahun baru saat ini. Kita telah melewati tahun 2021. Hal itu bukan karena kekuatan dan gagah kita sehingga kita boleh tiba pada tahun yang baru ini. Melainkan Tuhanlah dengan kasih-Nya yang memimpin kita melewati satu tahun dalam hidup kita. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita dengan sukacita memuliakan Dia. Jiwaku memuji Tuhan, perlindunganku dan gunung batuku, hanya Dialah harapanku. Kabarkanlah kasih setia Tuhan dan berkat-berkat yang diberikannya kepada kita selama satu tahun yang kita lalui. Tangan-Nya yang kuat menopang kita, oleh karena itu pujilah Dia. Mari naik ke bait-Nya yang kudus, kita nyanyikan pujian bagi nama-Nya yang kudus. Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu seperti topik minggu hari ini. Megahkanlah Tuhan. Dia memberikan kesejahteraan kepada darahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 sampai yang ketiga. Thank
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu setelah tahun baru ini ialah hukum Taurat pertama sampai yang keempat. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melaksanakan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasih
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah, Engkau Allah pemurah dan pengasih. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu hari ini adalah dari Efesus 1 mulai dari ayat 3 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita,
sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Bagaimana titing di bagasan minggu tasadarion ima minggu tanggal 2 Januari tahun 2022. Bagian na parjolo titing na meragam. Parjolo warna minggu ima
dung tahun nai baru. Topik minggu, megahkanlah Tuhan. Napatuluhon pilihan Natal keluarga tanggal 27 Desember 2021. Nama-nama keluarga yang memberikan persembahan Natal keluarga bisa dilihat di Infokus. Jika ada kesalahan akan diperbaiki di warta minggu berikutnya. Napapaton ibadah minggu. Jadwal ibadah minggu sesuai sektor akan diberlakukan kembali pada tanggal 16 Januari 2022. Napalimahon ruas namoding. Nah di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 lunga jumolo marujung ngoluni amata Gilbert Simbolon hinabaluhon ni inata sertiani boru sihite sian sektor Ciaul tutup umur 47 tahun. Tatang yakun ma keluarga nati ninggal honna asa dia puli jala di pargugoi tuhata. Napaonopon sermon perhalado. Di hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 pukul 10 WIB mamukama sermon perhalado ni huriata maringanan di gereja. Napapituhon sermon sekolah minggu. Di hari Rabu tanggal 10 Januari 2022 pukul 10 WIB mamukama sermon guru sekolah minggu ni huriata maringanan di gereja. Napawaluhon ibadah sekolah minggu. Mamuka di hari Minggu tanggal 10 Januari 2022 mulaan ni huriata ma pakubasion ibadah sekolah minggu hobbar tu ibadah sekolah minggu na di tahun 2021. Napasiyahon pesta parheheon parupuan. Di pangiduma tu sude parupuan ni huriata asaroma di hari Minggu tanggal 27 Januari 2022 dung sipul permingguan siang laho pembentukan panitia pesta parheheon perempuan. Na pasapuluhon cuti tata usaha atau menikah. Di hari Jumat tanggal 7 Januari satu tanggal 26 Januari tahun 2022 cuti do tata usaha ni huriata ala naing marhasohotan. Nama ngihut lampiran nama-nama pilihan Natal keluarga boima tawering di Infokus sian sektor Nangleng, sektor Ciaul, sektor Cisaat, sektor Baros Sada, sektor Cibadak, sektor Cipanengah, sektor Sindang Palai, sektor Kota, sektor Nyomplong, sektor Tanjung Sari, sektor Baros 2, sektor Cikembar. Nama ngihut pilihan tahun baru keluarga pukul 00 boima tabereng tong di Infokus. Bagian dapat duahon warta parhepengon ni huriata na masuk di bagasan asa mingguan.
Na perjuluh ima marhite pilihan pagi tanggal 26 Desember, pilihan siang, pilihan ujung tahun tanggal 30 Desember, pilihan tahun baru 1 Januari, pilihan sekolah minggu tanggal 25 dohot tanggal 26 Desember, proposal Natal dari wali kota, pilihan Natal keluarga, nama-nama terlampir, pilihan tahun baru keluarga, pilihan bulanan, dohot ha mauliateon. Jadi total pengumuman sude tuhuria 14.770.000 rupiah. Tu pusat 3.050.000 rupiah. Tu interior gereja 2.841.000 rupiah. Jadi total keseluruhan 20.690.000 rupiah. Nama ngihut ulang tahun kelahiran, suang-suang ma dohot ulang tahun pernikahan, Boima Tabereng di Impokus, atas nama Gereja KBP Sukabumi, pasahaton selamat ulang tahun ma tu aka namerayahon. Songonima titing di mingguta di bagasan sadarion, tapasada ma rohata martangyak kita. Tuhan debata Jehovah amanami namarhabang sana di Bandua Gijang, nahu puji kami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Gok puji-pujian mardongan hamalateo matotong ali Tuhan di sobahon nasa rohanami tu adopamu. Hupak kilalaho kami dototong Tuhan dinggan ibasam dohot asini roham. Nasay totong madongani hami salhutna. Bui hami Tuhan hubulus sami di tahun 2020 sada naguk hamauloni bui hami taripar ali Tuhan sahatu tahun 2022 atong ali Tuhan asana yang dinamadalani hami ali Tuhan di tahun 2022 na pinasahat mon di tunga-tunga nami tuhoma totong upasat hami ali Tuhan daging dohot pertudion nami asahoma totong ali Tuhan na madongani hami dohot mangaramuti hami. Asabui hami totong ali Tuhan di bagasan hahipason dinalaho madalani taon na pinasahat mon. Jala totong mali Tuhan tabam makapasu-pasu, tabam makarejeki di hami saluhut na ali Tuhan. Asa totong di bagasan lasin roh hami ali Tuhan di nama muji pasangapon guarmu na badie. Ali Tuhan debata Jehovah namartang yang mahami totong ali Tuhan ima di dongan nami li Tuhan na di bagasan habot ni roha di keluarga ni ama nami amang si bolo ni inang buru si hite natongon ali Tuhan di Joho ama na hinahulungan siya tonga-tonga ni keluargay atong ali Tuhan disakap na sida pili Tuhan di nama buwan ama nami tu na pasugit ho matatong ali Tuhan na madongani do mangaramuti na sida di perdalanan. Asa totong di bagasan hahipason bui sahatu bona pasugit jala tutangamu matotong ali Tuhan o pasat kami saluhut na ke keluarga na tininggal honni amanami asa totong lehonom mulai Tuhan gugu ho matotong ali Tuhan na mga puli saluhut na keluargay jala bui totong na sida li Tuhan bui mardala dinggan ulan na nagsipatupon na sida dinalaho pataruhon amanami satu inganan na parsatok kinani. Ali Tuhan ni bata Jehovah na martang yang mahim tutong ali Tuhan nang disaluhut na ruas ni huriam molo tungadong ali Tuhan na di bagasan parsahiton manang na pemulihan peli Tuhan tutong ma hutang amo pasat kami nasida Tuhan asa tutong paso-paso mo aka ubat na pinakkinasida jama ma ali Tuhan pamatang nasida asa marhite siya ni Tuhan buy maabolong panahiti siyan pamatang nasida jala buy marhahipason buy hami di bagasan
las niroha dia kapersauran tuari namang yudupe. Ali Tuhan di bata Jehovah nang satokin na Tuhan nang tangihonon na masian harami mangiduhami to depan Tuhan asa jumu lumahami pasu-pasu Tuhan asa hatam penanang si tangihonon nami buyat tong ali Tuhan hupakihami dia kapergulumitun ni ngulu nami tarlumumi Tuhan nang dina posope dina lau pasahatan baritami totong mapargugui jala parbisuhi asa margugo totong ali Tuhan na posomi dina laho pararaton baritami Tuhami aka ruas ni huriam ali Tuhan di bata jauh mace godang dupili Tuhan narikot nanang sipang idun nami di bagasan gulmitnya ke ngulu nami radi idu isa luhut na Tuhan dia dopamu pasahat may Tuhami alay hoparma tulomo ni roham jumulo sesali Tuhan dosa pangleson nami asam marhiti siya ni tamahami nagabi haboran yaka pasu-pasumi marhiti Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Kita kembali puji Tuhan melalui band HKBP nomor 14 sambil kita berikan persembahan yang terbaik dengan sukacita kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan untuk kita di minggu pertama tahun 2022 dari kitab Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan menyegarkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari.
Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kasih karunia-Nya kita telah memasuki hari yang kedua tahun 2022. Dan dengan kasih-Nya Dia menghantar kita, menuntun kita, memberkati kita, penuh dengan sukacita. Dan Allah memberikan itu karena kita adalah umat yang Ia kasihi. Maka firman Tuhan hari ini mengajak semua orang percaya mengagungkan dan memuliakan kebesaran Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Jika Ia mengatakan Ia memasang dan meneguhkan pintu gerbang, itu menunjukkan bahwa Tuhan menjaga, memelihara kita. Ia tidak membiarkan kita tersandung. Ia tidak membiarkan kita hidup dalam berbagai masalah penderitaan oleh karena berbagai persoalan hidup yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Bahkan di ayat yang pertama sampai dengan ayat 11 dikatakan Tuhan membangun tempat ibadah bagi umatnya. Oleh karena itu keajaiban dan keluarbiasaan Tuhan yang memberikan yang terindah bagi kita, maka Ia melalui firman hari ini mengatakan, megahkanlah Dia. Sebagai umat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-12 sampai 20 katakan tadi, Ia memberkati anak-anak kita. Jika kita menoleh ke belakang, sebagaimana yang sudah saya sering sebutkan, dalam situasi kehidupan yang sulit yang kita alami, ternyata anak-anak kita dari HKBP Sukabumi ini banyak yang meraih prestasi. Baik di tingkat kabupaten dan di tingkat kota nasional. Banyak yang masuk perguruan tinggi dengan bebas testing. Bahkan beberapa orang dari antara anak-anak Sukabumi, khususnya dari HKBP Sukabumi, meraih kelulusan dalam mencari pekerjaan. Maka benar apa yang Tuhan katakan, Ia memberkati anak-anak. Yang kedua tadi, Tuhan menurunkan salju dan menjadikan dia menjadi embun sehingga tanah menumbuhkan tanaman yang menghasilkan buah yang baik. Nah, dalam situasi sulit yang kita alami akibat pandemi COVID-19, kita khawatir soal ekonomi. Apa yang mau kita makan? Bagaimana anak-anak melanjutkan pendidikan ke depan jika
ekonomi tidak pulih kembali. Dan bahkan ada di antara kita yang harus mengalami pemutusan hubungan pekerjaan. Tetapi dalam semua masalah yang kita hadapi, Tuhan memberikan yang terbaik. Ia tidak membiarkan kita kekurangan dalam makanan dan minuman. Ia tidak membiarkan kita jatuh dalam ketidakpastian. Ia memberkati pekerjaan kita. Walau hasilnya tidak sama seperti tahun-tahun sebelum terjadi masalah COVID-19. Memang ada penurunan ekonomi, penghasilan yang kita alami. Yang biasanya kita boleh memetik dari hasil pekerjaan kita 10 sampai 20 selebihnya, tetapi ada pengurangan. Namun di dalam pengurangan itu Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Maka saya katakan semalam, tidak ada dari antara kita yang sampai hari ini tidak makan dan tidak minum oleh karena tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan melalui kasih Tuhan ia menggerakkan setiap orang untuk berbagi. Di gereja kita ini dalam perayaan Natal perempuan, Tuhan menggerakkan perempuan, seksi wanita ikut berbagi dengan sesama jemaat kita. Sehingga di suasana Natal yang kita lalui tidak ada yang hidup dalam duka. Tetapi semua bersuka cita karena Tuhan memberikan yang terindah. Bahkan yang tadi mengatakan ia menjadikan semuanya salju, bahkan air hujan yang seperti es mengalir untuk membasahi semua tanah. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara, ia memelihara kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan melalui firman-Nya dan hukum-hukumnya ia memberikan keamanan dalam tahun ini. Apa yang kita khawatirkan, gimana nanti pelaksanaan Natal di situasi pandemi COVID-19, dalam pembatasan PPKM, bagaimana nanti keamanan kami bernatal, karena kita masih trauma boleh karena masalah-masalah yang tahun-tahun sebelumnya. Tetapi Tuhan benar-benar mengencangkan pintu gerbang atau menjaga kita sehingga pelaksanaan ibadah Natal, pelaksanaan ibadah Minggu, dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tengah-tengah gereja HKIP Sukabumi benar-benar dalam sukacita, damai, sejahtera. Tidak ada keributan, tidak ada ancaman. Itulah berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Itu sebabnya dalam 14 tadi dikatakan ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan menyegarkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya ia berlari. Jadi ayat 14 benar-benar nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita untuk menjalani tahun yang diberikan Tuhan, hari-hari yang diberikan Tuhan, kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita tidak perlu terlalu takut. Walau kita belum tahu apa dan bagaimana hari-hari yang mau kita lalui ke depan.
Tetapi percayalah, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita belum tahu apakah perjalanan dan keadaan kita jauh lebih parah di tahun ini atau tahun sebelum tahun yang lalu. Kita belum tahu. Ya. Dang tabo terpiak kamang kenang, ayat no maul do perjalanan ngoluta saunari dibanding tahun nong tabo lusate. Ya, dang bo de tabo to. Tetapi apapun yang akan kita lalui di tahun ini, percayalah, Tuhan akan menolong kita. Sebagaimana Tuhan ada bersama dan menolong kita, melindungi kita pada tahun yang kita lalui, demikianlah Ia ada bersama dengan kita. Maka firman Tuhan hari ini berkata, biarlah semua pekerjaan dan langkah kita awali bersama dengan Tuhan. Dan apapun rencana kita di tengah-tengah keluarga, dan apapun keinginan dan rencana anak-anak kita, mari kita bawa itu semua dalam doa kepada Tuhan. Ia akan memberkati. Ia akan memberi apa yang kita inginkan. Oleh karena itu ada 4 hal yang mau kita renungkan dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, dalam perjalanan hidup dan keluarga kita, ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, Ia akan memberkati engkau, anak-anakmu, dan keluargamu. Yang kedua, Ia akan memberi kedamaian dan Ia akan memberi kehidupan, kecukupan dalam hidup Bapak Saudara-saudara ke depan. Dan yang ketiga, Dia akan memberkati pekerjaanmu sehingga hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita tercukupkan, tidak kekurangan dalam sesuatu apapun. Dan yang keempat, Ia mengajak kita melalui firman Tuhan yang kita dengar dan melalui pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita semakin mendekat diri kepadanya. Mari semakin percaya dan mengandalkan Dia dalam perjalanan hidup kita. Karena dalam firman Tuhan hari ini katakan dari ayat yang pertama, Tuhan akan memberkati kehidupan setiap orang yang percaya, yang setia kepadanya. Jadi jika Tuhan tadi mengatakan Ia akan memberikan kedamaian, Ia akan menjaga hidup kita dari hal-hal yang membuat kita takut, dari ancaman, karena Tuhan telah memilih kita menjadi umat kesayangannya. Dan untuk kita Ia hadir di tengah-tengah dunia ini di dalam Yesus Kristus. Maka mari kita jalani hari-hari yang diberikan Tuhan dengan melihat kebesaran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita boleh Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai di hari kedua hari ini, itulah kasih Tuhan yang patut kita syukuri. Jadi jika ada hal-hal yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tempatkan itu di tempat yang paling khusus, di rumah, maka harus lebih dari situ kekhususan kita hidup dalam Tuhan. Harus lebih dari situ semuanya Tuhan kita tempatkan dalam
hidup kita. Ya. Jadi mula dong benda-benda na sangat bernilai, berharga di peop hamu, jala di sepak kamui, mana yang kamu letak ni di jabu, inganan na khusus. Alani argana, dohot alani keunikan na, alani hinaulina, lebih songonima, tabain, tapeop, tuhatay, tapangasahon, di bagasan pardalanan ni ngoluta. Ala holan ibana do, nabui, manggohi, natarinduhon di nguluhon. Alani respon atas kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang menyertai kita, memelihara kita. Dalam ayat yang terakhir tadi katakan, maka sambutlah Tuhan dan muliakanlah Tuhan dengan menyebutkan haleluya, terpujilah Tuhan. Itulah kita sorakan Bapak Ibu. Adok mau lihat tema Tuhan, nga dituguh kami itu tahun baron. Mau lihat tema Tuhan nga hubulus amin waing ari na paduahon. Mau lihat tema Tuhan ala disikopi hodong ngulu nami. Leko haguguon apul-apul do akaran na maragam lahi na solong nami di patuk hodos di hupuji kami maho. Ima taswarahon hamakamang kenang marhite-hite ngoluta. Itu muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, dengan kesaksianmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tengah dunia ini. Dan Bapak saudara-saudara ingat, Tuhan yang memberi kita, yang memelihara kita, tidak boleh digantikan oleh yang apapun ada di dunia ini. Jadang bui targati hona manangis na di portibion, tuhatay laho mga leonarkot dihita. Sekali lagi firman Tuhan mengajak kita, muliakanlah Dia, puji hamu may bana di bagasan olop-olop dohot lasne roha. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Dengan kasih setiamu, Engkau memelihara kami, menjaga kami, memberikan kepenuhan hidup. Dari tahun yang kami lalui, di dalam berbagai masalah dan pergumulan, kasih Tuhan kekal selamanya. Dan Engkau telah menuntun kami memasuki tahun yang baru pada hari yang kedua pada minggu ini. Dan Engkau telah berjanji Engkau akan menyertai kami. Dan melalui kekuatan Engkau akan menjaga kami. Sehingga damai sejahtera dan kepenuhan hidup dalam sukacita menjadi milik kami umat yang Kau pilih. Teguhkanlah hati kami Tuhan menjalani tahun ini. Apapun yang akan terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup kami tidak perlu takut, khawatir. Karena Engkau telah membuktikan janjimu dalam perjalanan keluarga, pribadi, dan kehidupan kami. Engkau telah memenuhi janjimu, memberkati anak-anak kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, sehingga segala yang kami dambakan di dalam keluarga semuanya terpenuhi dengan kasih setiamu. Biarlah Tuhan firman-Mu tetap kami pegang. Dan kami puji muliakan Engkau atas semua kasih setiamu dan anugerah penyertaan-Mu. Bapa di surga, hari ini juga kami berdoa bagi jemaat-Mu dan hamba-Mu yang berduka cita.
karena sepeninggal sanak saudara, orang tua dari si tua Bisitorus dan suami dari ibu Borsihite. Sesudah rencana keluarga, esok hari mereka akan mengadakan acara adat dan pengebumian. Biarlah Tuhan Engkau menyertai, menghibur mereka. Dan secara khusus keluarga Simbolon Borsihite yang dalam perjalanan menuju pintu zona Pangururan. Sertai perjalanan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sampai dengan selamat membawa almarhum Amang Simbolon. Hibur semua keluarga. Dan secara khusus Tuhan melalui ibadah kami hari ini, kami bawakan juga anak-anak kami ke dalam penyertaan Tuhan. Karena mereka akan memulai aktivitas belajar di hari esok. Beri mereka hikmat, beri mereka kepintaran. Sehingga anak kami Tuhan boleh berprestasi, membanggakan orang tua gereja dan memuliakan kebesaran-Mu. Dan kami juga Tuhan melalui ibadah minggu ini berdoa memohon hikmat pengetahuan dari Tuhan untuk saudara kami Boni Simbolon yang mengikuti tes dan ujian mengambil dokter spesialis. Kami percaya Tuhan dengan kehadiran-Mu, dengan hikmat yang dari Engkau, maka saudara kami Boni Simbolon boleh Tuhan menangkan, sehingga ia boleh meraih prestasi dan mengikuti pendidikan spesialis untuk kau pakai lagi nanti Tuhan di tengah-tengah masyarakat, melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Bapa di surga, jika Engkau memberikan dia kesempatan ikut testing, maka kami percaya Engkau akan meluluskan dia dan teguhkan hatinya Tuhan. Ingatkan dia tetap dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya dia tidak ragu. Walau banyak dari antara saudara-saudara dan teman-temannya yang ikut make testing, tetapi sebagai anak Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik. Dan jika kedua orang tua dari saudara Boni bermohon kepadamu Tuhan untuk kelulusan anaknya, berikan Tuhan jawaban yang pasti, sehingga jemaat HGB Sukabumi ini juga boleh bersuka cita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Diberikan
Saudara-saudara, kita telah mendengar firman Tuhan hari ini. Kuasa dan kasih Tuhan telah nyata atas kita, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Pujilah Dia. Tuhanlah kekuatanku dan kemuliaanku. Ia memberikan kesejahteraan bagi daerahku dan mengenyangkan aku dengan gandum yang terbaik. Setiap orang yang suka memuji Tuhan, dia pasti melakukan yang terbaik dalam tingkah lakunya setiap hari dan menjadi berkat bagi sesamanya. Segala yang baik dan berkat terindah sudah kuterima dari Tuhan. Oleh karena itu, saya akan berbuat yang baik terhadap saudara dan menjadi berkat bagi sesama. Lakukanlah semua hal itu dalam hidupmu, dan setiap orang yang sudah mengenal dan tahu yang baik dari Tuhan, dia akan menjadi berkat bagi sesamanya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkelah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu, tahun baru Bapak Ibu.